Sahabat sentuhan hati nurani, tahukah kamu, saat seseorang benar-benar ikhlas, otaknya bisa masuk ke frekuensi yang sama dengan para meditator tingkat tinggi, ilmuwan kreatif, bahkan beberapa penerima Nobel ketika menemukan ide brilian mereka. Ini bukan mistik, bukan sulap, dan bukan sekedar kata-kata motivasi spiritual. Ini adalah sesuatu yang mulai dipahami oleh neuroscience modern. Mungkin selama ini kamu mengira ikhlas hanyalah urusan hati, padahal kenyataannya, ikhlas juga mengubah cara kerja otakmu secara biologis, mengubah aliran darahmu, mengubah sistem sarafmu, bahkan mengubah frekuensi gelombang otakmu. Dan mungkin ini alasan kenapa saat manusia terlalu stres, terlalu memaksa, terlalu panik, pikirannya justru buntu. Tapi ketika ia akhirnya menyerah, tidak menuruti egonya, tenang dan menerima, tiba-tiba solusi muncul begitu saja seperti bisikan yang datang dari tempat yang lebih dalam. Karena otak manusia ternyata punya channel yang berbeda. Dan ikhlas, ia adalah remote control yang bisa memindahkanmu dari mode krisis menuju mode kreatif. Sahabat, otak manusia bekerja dengan gelombang frekuensi yang berbeda-beda. Saat kamu tegang, cemas, penuh tekanan, dan terus berpikir berlebihan, sebenarnya otakmu itu sedang dalam keadaan dominan berada di gelombang beta, terutama high beta. Ini adalah mode waspada tinggi, mode bertahan hidup, dan mode perang. Tapi saat seseorang mulai rileks, tenang, fokus, dan tidak lagi melawan hidup secara emosional, gelombang otaknya perlahan turun ke alfa. Gelombang alfa inilah keadaan unik di mana tubuh tetap rileks, tapi kesadaran justru menjadi lebih jernih. Pikiran tidak sibuk berteriak, nafas juga jadi melambat, perspektif atau sudut pandang kita pun jadi melebar. Dan dalam kondisi inilah manusia sering mendapatkan ide terbaiknya, intuisi terdalamnya, bahkan jawaban hidup yang sebelumnya tidak terlihat. Coba ingat lagi ini, di saat kamu sedang sangat frustasi, sahabat, kamu memikirkan masalah itu siang dan malam. Kamu memaksa dirimu mencari solusi secepat mungkin agar masalahnya cepat berlalu. Tapi ketika semua itu semakin dipikirkan, maka pikiranmu akan semakin mentok, semakin gelisah, dan semakin sempitlah cara pandangmu. Namun, di saat kamu akhirnya lelah, berhenti memaksa, lalu kamu duduk dengan tenang, kamu mandi, lalu berjalan santai, atau hanya menarik nafas panjang, pada saat itu tiba-tiba muncul ide yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kenapa bisa begitu, sahabatku? Jawabannya yaitu, karena saat stres dan perlawanan mendominasi, itu keadaan otakmu terkunci di gelombang beta tinggi. Dan dalam kondisi ini, tubuh mengira kamu sedang berada dalam ancaman, sehingga reaksinya adalah pembuluh darah menyempit, nafas menjadi pendek, fokus pun menyempit hanya pada bahaya saja. Dan disinilah otak mulai kehilangan fleksibilitas untuk melihat kemungkinan baru. Secara biologis, manusia yang terlalu panik memang menjadi kurang kreatif. Dan ini yang jarang disadari banyak orang. Saat kamu menolak kenyataan, sahabatku, saat kamu memaksa hidup atau terus bertarung dengan keadaan, di sini keadaan tubuhmu sebenarnya sedang hidup dalam mode siap perang, di mana di situ kortisol meningkat. Sistem saraf simpatik aktif secara terus-menerus, yang akhirnya energimu habis hanya untuk bertahan. Dalam kondisi ini, otak tidak memprioritaskan kreativitas atau kebijaksanaan. Otak hanya ingin selamat. Itulah sebabnya banyak orang yang sedang stres berat tidak bisa berpikir jernih walau sebenarnya cerdas. Karena akses menuju bagian otak yang lebih kreatif dan reflektif seperti tertutup sementara. Tetapi ketika seseorang mulai ikhlas, sesuatu berubah di situ. Nafasnya mulai melambat, detak jantung pun menjadi lebih stabil, pembuluh darah juga mulai lebih rileks, gelombang otak perlahan turun menuju alfa, dan di kondisi inilah jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar mulai terbuka. Dalam keadaan ini, tiba-tiba manusia bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru. Masalah yang tadinya terasa mustahil diselesaikan, ia mulai terlihat lebih sederhana. Solusi muncul tanpa dipaksa. Intuisi juga jadi terasa lebih hidup. Jadi sahabatku, ikhlas itu bukan hanya pasrah emosional. Ikhlas adalah teknik biologis
untuk mengubah mode operasi otakmu sendiri. Sahabatku, mungkin selama ini kamu mengira berpikir keras adalah tanda keseriusan, padahal otak yang paling brilian dalam sejarah pun sering menemukan solusi bukan di saat memaksa, tetapi saat rileks. Banyak ide besar lahir saat mandi, saat berjalan santai, saat meditasi. Bahkan di saat sedang diam yang rileks. Kenapa bisa demikian? Itu terjadi karena kreativitas tidak tumbuh di medan perang mental. Ia tumbuh di ruang batin yang tenang. Dan ini lebih mengejutkan lagi, yang harus diingat sahabatku, tubuhmu tidak bisa masuk ke mode penyembuhan kalau pikiranmu terus hidup dalam ancaman. Artinya, selama kamu terus memusuhi hidup, tubuhmu itu secara diam-diam kesulitan memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga yang terjadi pun ketika kamu tidur, maka tidurmu pun tidak maksimal. Regenerasi sel menjadi terganggu, bahkan sistem imun bisa menjadi melemah. Jadi kadang manusia bukan cuma sakit karena masalah hidupnya, tetapi karena terlalu lama hidup dalam frekuensi perang. Sahabatku, saya sering merasa hal ini lucu sekali. Banyak orang berdoa meminta petunjuk, tapi yang terjadi di pikirannya itu terlalu berisik untuk bisa mendengarkan jawabannya. Hatinya juga terlalu penuh dengan ketakutan. Isi kepalanya pun terlalu penuh dengan perlawanan dan strategi berperang. Nafasnya terlalu terburu-buru. Mereka meminta jalan keluar, tapi mereka juga sambil terus mengunci pintu ketenangan di dalam dirinya sendiri. Nah, logikanya, gimana mau tenang kalau ketenangan itu ditolak oleh dirinya? Harusnya, ketika meminta petunjuk itu harus berada di mode tenang. Masalah sih iya, itu masalah ada, masalah harus diselesaikan, tapi di saat itu kondisi tubuh harus rileks. Tujuannya adalah supaya intuisi jalan dan petunjuk pun bisa dilihat dan didengar dengan baik. Dalam tasawuf, keadaan tenang ini disebut tumak-ninah, sebuah ketenangan batin yang tidak mudah diguncang oleh keadaan luar. Para sufi mencapainya lewat zikir yang dibarengi nafas, mengulang nama Allah yang dibarengi dengan penghayatan bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa sambil dibarengi teknik nafas sampai sistem sarafnya perlahan tenang dan hatinya masuk ke keadaan hadir sepenuhnya. Lao Tzu menyebut jalan ketenangan itu dengan istilah Wu Wei, yaitu bertindak tanpa memaksa, mengalir tanpa melawan arus kehidupan secara emosional. Dan menariknya sahabatku, sains modern mencoba mencapai keadaan yang sama lewat meditasi, mindfulness, biofeedback, dan terapi regulasi sistem saraf. Bahasanya berbeda, jalannya berbeda, tapi arahnya tetap sama-sama. Ajarannya berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Semuanya sedang menuju ke keadaan alfa, yaitu keadaan di mana manusia tidak lagi hidup dalam konflik batin yang terus-menerus. Dan tiket masuk menuju keadaan itu ternyata sederhana, yaitu dengan cara melepaskan perlawanan. Sahabat, coba jawab ini sejenak di dalam hatimu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar diam tanpa sibuk melawan hidup di dalam kepalamu? Kapan terakhir kali kamu menarik nafas perlahan, lalu membiarkan dirimu hadir penuh di momen saat ini tanpa memikirkan semua kemungkinan buruk apapun? Dan ingatlah sahabatku, jangan-jangan selama ini yang membuat stres itu bukan hidupmu yang terlalu rumit, tetapi pikiranmu sendiri yang terlalu lama berada di frekuensi perang. Sekarang, sebelum video ini berakhir, mari kita praktek sebentar ya sahabat. Coba tarik nafasmu perlahan. Kemudian rasakan udara masuk dengan lembut ke dalam tubuhmu melalui hidungmu. Rasakanlah masuknya nafas ini. Tidak perlu buru-buru sahabat. Kamu juga tidak perlu memaksa dirimu langsung tenang. Lakukanlah perlahan, kendorkan setiap sendi dan ototmu yang terasa sakit dan tegang. Lakukan terus sampai dadamu merasa lega dan lapang. Jangan akhiri sebelum kamu merasa lega sahabatku. Dan lakukan terus teknik ini di sela-sela kegiatanmu. Nanti, kamu akan menikmati sendiri pengalaman terbaiknya dari latihan ini. Oh ya sahabatku, kalau selama ini otakmu seperti radio yang terus terkunci di channel krisis, suaranya berisik, tegang, penuh alarm, dan karena terlalu lama mendengarnya, kamu mulai mengira itulah satu-satunya cara hidup. Padahal hidup itu tidak demikian sahabat. Ada channel lain di dalam dirimu, di mana channel ini adalah channel yang lebih tenang, ia lebih jernih, dan ia lebih luas.
Kamu harus tetap yakin, sahabatku, kalau selama ini hidup itu tidak sedang menghukummu. Hidup hanya sedang menunggumu sampai kamu cukup lelah untuk berhenti berperang dengan semuanya. Sahabat, manusia modern sering mengira ketenangan itu pasif, padahal justru di dalam ketenangan, otak bekerja paling elegan. Air yang tenang bisa memantulkan langit dengan jelas, tapi air yang terus bergelombang tidak bisa menunjukkan apapun selain kekacauan. Begitu juga dengan pikiranmu. Kalau isi batinmu terus dipenuhi ketakutan, kemarahan, dan penolakan, maka hidup ini akan terlihat sempit. Semua terasa ancaman, dan semua terasa berat. Tapi ketika batin mulai tenang, perspektif berubah. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kepanikanmu sendiri. Maka mulai hari ini, sahabat, berhentilah mengira ikhlas adalah kelemahan. Ikhlas bukan menyerah tanpa arah. Ikhlas adalah kecerdasan biologis dan spiritual untuk memindahkan otakmu dari mode krisis menuju mode kreatif. Karena hidup ini bukan sekedar tentang siapa yang paling keras memaksa dunia, tetapi siapa yang paling sadar menjaga frekuensi batinnya sendiri. Dan mungkin jawaban yang selama ini kamu cari bukan berada di luar dirimu. Mungkin ia muncul saat akhirnya kamu berhenti melawan, lalu memberi ruang bagi ketenangan untuk berbicara. Karena saat gelombang otakmu berubah, cara kamu melihat hidup juga ikut berubah. Dan dari situlah, hidup perlahan mulai terasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih penuh makna. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, sahabatku. Salam channel. Sentuhan Hati Nurani.